Oke, welcome back ya kita ke Dakara TV. Pada saat ini kita akan berbincang kepada narasumber yang spesial atau istimewa kita bisa bilang ya. Kedatangan tamu yaitu Bapak Dr. Kirman Siregar. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat siang ya Bapak ya. Ya, oke. siang semuanya. Nah, tidak hanya narasumber sini juga istimewa, juga ada asisten mentor yaitu Bang Adnan ya di sini. Bang Tagor ya. Bang Tagor ya bisa bilang ya. Dan juga ada teman saya juga di sini ya. Ada bisa perkenalkan diri, Boy? Oh boleh, halo Oke. semuanya, nama saya Ridwan, saya dari Agribisnis Angkatan 57. Salam kenal. Oke. Yang satu lagi nih kakak ini. Halo, aku Jana dari SB 57, salam kenal semua. Nah terakhir nih Abang Dani, Abang ini belum nih. Oke, ini udah saling kenalan satu sama lain ya. Semoga nih pemirsa di Dakara TV bisa mengenali satu sama lain. Nah, pada siang hari ini kita akan berbincang nih Pak ya tentang mengulik-ngulik bisnis yang Abang Da ya. Iya, panggil abang aja lah. Panggil Abang Da aja ya, jangan Bapak ya. Sedikit gitu ya. Sedikit. Kepada Bang Da tentang perjalanan bisnis mulai dari nol sampai sekarang membangun dinasti atau kerajaan bisnisnya asik. Nah, sebelum itu nih Bang ya, saya mau tanya nih Bang ya, dari awalnya itu ya Bang ya, dari awal kan Abang termasuk dari orang yang merantau ya, dari Mandailing, dan kebetulan saya juga Mandailing sih Bang. Oh gitu. Saya dari Panyabungan. Oh Panyabungan ya. Panyabungan. Saya Gunung Tua ya. Saya Batubara juga sih Bang warganya. Makanya mungkin jadi mentor bimbingan Abang karena semarga kayak masih sekampung mungkin ya, bisa jadi. Iya. Nah kan ada istilah Bang ya, kalau jadi orang rantau itu jadilah banteng di kampung orang gitu ya Bang. Itu gimana sih Bang, bisa ceritain sih Bang, bisa dari awal mula Abang dari rantau sampai sekarang di PB dan jadi salah satu role ini ya, referensi atau jadi apa namanya? Role model bagi kita semua nih Bang, mahasiswa di sini. Iya. Boleh Bang cerita. Baik ya, makasih ya Adinda Parahan ya, salam kenal. Sahabat Dakara TV, saya Kirman Siregar, angkatan 34. Angkatan udah tua saya. 34. Perasaan aja masih muda gitu. Baik ya, menarik pertanyaannya. Jadi kalau saya itu memang sebenarnya ya dari SD malah ya kan. SD. Saya tuh udah pengen orang kaya memang. Waduh, dari kecil ya. Iya. Iya kan? Jadi kebetulan saya juga datangkan dari keluarga yang pas-pasan lah ya. Pas-pasan, oke. Nah, kalau di kampung pas-pasan lah istilahnya. Tapi kalau dibandingkan ke sini ya miskin lah gitu. Waduh, Ya kan? kata kasar ya Pak ya. Iya, jadi saya itu anak kelima dari 11 bersaudara. Iya kan? Jadi melihat beban orang tua ini saya harus apa namanya itu melakukan sesuatu nih gitu Ya, ya. betul. Nah, makanya memang saya itu alhamdulillah saya memang dari kecil juga secara akademik berprestasi ya kan. Sampai SMP itu saya masih juara umum terus dari SD gitu. Dari SD, woi. Dan saya itu dari SD juga ketua kelas gitu loh ya. Udah pemimpin ya Pak dari awal ya. Jadi saya sebelum sekolah juga sebenarnya kalau di kampung tuh dibilang orang udah Kapolda. Kepala polisi siap. anak-anak gitu. Dan Keren. SMP saya udah ketua OSIS ya kan. Dan SMA saya udah merantau. Jadi saya merasa memang gini. Pendidikan itulah yang bisa merubah nasib ya kan. Jadi makanya saya harus bersekolah gitu loh. Mungkin boleh dikatakan mungkin juga di kampung saya yang pertama masuk ke IPB. Mungkin di kecamatan juga gitu ya. Tapi saya kurang inilah ya saat itu gitu ya. Nah, karena saya pikir melihat keadaan orang tua ya, apalagi di kampung kan kita sama-sama orang Tapsel kan, Mandailing kan. Betul. Sawah nggak seberapa, kebun nggak seberapa, ya kan? Keluarga banyak ya kan. Jadi pas masuk ke IPB tahun 97 saya dari SMA 1 Sedimpuan ya. SMA saya udah jualan tuh. Kalau di kampung kita kan ada namanya itu Monja ya. Monja pasar. Pasar. Ya pasar. Jadi kita Monja itu pasar. Udah jualan pasar 4.000 2.500. Oh gitu. Jadi dari SMA itu udah berjuang gitu loh ya. Jadi sampai di Bogor ya, dan memang rezekinya pas saya ke IPB itu orang tua dalam tanda petik stroke lah. Ya kan, stroke, jadi keadaan juga gitu ya. Makanya saya sebenarnya nyampe di Bogor itu saya lebih banyak usahanya daripada belajarnya. Daripada belajar ya, benar. Iya kan, jadi makanya saya bilang kan
sebenarnya bisnis itu kan ada 3 mungkin mazhabnya ya. Apa itu Pak? Kalau boleh tahu. By Nasib ya. By Nasib. By Nasab ya, sama by Design. By Design. Oke. Tapi saya mencoba mengkombinasikan tiga-tiganya. Tiga-tiganya. By Nasab sebenarnya di kampung ayah saya sebenarnya juga toke juga. Toke. Kalau Toke itu kan bos toke ya, kalau di Toke kampung bos ya. Pedagang besar. Iya. Pedagang apa sih, karet ya, kopi Kopi, ya. cengkeh gitu-gitu ya. Kalau lagi musim padi kan gitu kan. Jadi mungkin by nasibnya memang karena memang harus lewat itu kan. Benar. Saya masih ingat dulu, pokoknya uang 1 juta gimana cara biar cukup setahun kan, kebayang nggak itu? Wah, kebayang tuh Pak, 1 juta. Kan? Makanya saya nyampe sini, yang saya pertama lakukan tuh dekatin senior ya, pokoknya dekat-dekat dengan senior ya kan. Apa disuruh dia kita ikut ya. Dan singkat ceritanya itu, saya ingat saya itu semester 2 saya udah jualan di kos-kosan. Jualan apa tuh Pak kalau boleh tahu? Sembako, pokoknya kebutuhan Oh, sembako. Jadi ada kawan-kawan butuh kopi, butuh apa kan gitu ya. Saya udah jualan. Saya udah bilang kalau beli Indomie nggak usah keluar lah. Di saya aja gitu. gitu. Langsung diain ya. Oke. Saya udah jualan tuh, dan dia saya pikir karena udah kepepet juga nggak ada nggak ada istilah malu kan gitu ya. Betul kalau udah kepepet. Semester 3 saya udah mulai tuh menaik saya udah jualan dari Jakarta. Jadi Jakarta itu kan orang-orang Jawa nih ya. Kita kan kalau orang kampung kan namanya udah di sana udah biasa juga berantem kan, nyalinya kan tinggi gitu ya. Saya sudah jualan tuh dulu apa lampu-lampu orang di kos-kosan ya kan, terus lampu-lampu belajar sama kamus itu saya udah berangkat tuh ke Glodok sama Senayan. Nyari barangnya di sana. Ya Pak? di sana kan kita yang jualan kan juga orang kita Batak Utara. Orang kan? Batak juga biasa di pasar-pasar itu. Kita lihat-lihat aja, ngapain kau lihat? Jadi tapi saya karena orang Batak kan, apalagi saya Sregar kan. Kalau Sregar itu kan mayoritas memang orang berpikir masih orang utara kan. Betul. Orang Muara gitu ya. Saya bahasa Batak kan ya. Sabar dulu lah saya gituin aja udah kan. Tapi saya lihat kan saya beli di sana 20.000 waktu itu, di Bogor sekawan-kawan bisa saya jual 50.000. Berarti kan ada margin dikit margin untuk itu kan? 20.000. Laku 3 aja seminggu udah aman saya kan gitu kan. Makan seminggu ya Pak ya? Aman makannya. Ke Glodok, beli lampu-lampu, jual lagi. Pokoknya apa kebutuhan kawan-kawan aja. Udah gitu kan kita dulu karena zaman saya kan kereta itu belum terlalu seketat sekarang. Itu nggak ada tiketnya. Kalau ketahuan pun aduh maaf Pak ini mahasiswa Pak ada uangnya. Sebelum gitu. Pak Jonan itu ya Pak ya? Masih yang di atas itu ya? Datang petugas kan dia pencet-pencet gini kan. Iya. Datang petugas kita minggir aja. Kamar mandi ya Pak ya? Udah pas kesan ketahuan ya maaf aja. Oh iya benar. Ya udah, yang betul kau ya katanya. Terus aja gitu. Seingat saya itu semester 4 saya udah mulai bikin ini rumah makan. Saya bikin dulu namanya Warung Selera. Sama saya udah mulai megang kos-kosan. Kan halak kita kan yang punya kos-kosan. Saya kan juga dulu aktif dulu di Batamsel kan. Jadi kalau ketemu halak kita, udahlah Bang, saya aja yang megang kos-kosannya gitu kan. Jadi makanya saya gratis kos-kosan. Saya juga dapat duit dari kos-kosan kan gitu. Oh, yang nyari orang gitu Bang, kontraktor gitu. Jadi saya itu dulu kalau ke kampus pokoknya dinding-dinding dulu saya tempel aja semua. Kalau sekarang kan nggak boleh lagi ya. Iya nggak boleh lagi sekarang benar-benar. Jadi pokoknya sampai semester 7 kalau nggak salah saya ada hampir 100 pintu tuh yang sekolah kos-kosan. Wow, 100 pintu. Jadi teman-teman itu sampai nggak percaya kalau saya orang miskin. Gitu. Nggak ada yang percaya gitu. Gitu. Gitu kira-kira Dinda. Jadi ya memang satu ya saya kira memang intinya dimulai dari niat ya. Dari niat. Karena itu dari keinginan itu yang membawa kita ke tujuan kan gitu. Benar. Seperti itu. Oke. Wah menarik banget ya teman-teman nih pemirsa di Dakara TV tadi udah dijelasin tuh asal usul ya dari nol sampai sekarang kayak mana. Ternyata sukses itu memang bukan instan ya kalau bisa dari kita dengar ya. Betul. Penuh pengorbanan juga dan juga tadi ada 3 tuh yang tadi ya by Nasab, by Nasib sama by Design. Itu juga perlu dicatat tuh teman-teman di Dakara TV tuh. Waduh menarik banget ini Pak ya. Tadi kan udah cerita masa muda nih, ini mau ditanyakan nggak teman-teman nih tentang yang tadi? Itu. Tadi kan Abang kan banyak nih jalani bisnis selama kuliah Bang ya. Nah itu kira-kira yang paling tertarik tuh bisnis yang seperti apa sih Bang? Apakah dari segi yang jualan kos-kosan ataupun yang dagang ngambil dari Jakarta, itu kira-kira mana sih yang paling menarik? Ya gini, karena kita memang dari awal nama itunya mau orang kaya kan, yang penting kan yang cuan ya kan? Iya betul. Jadi makanya saya tuh semester 6 kalau nggak salah, saya tuh udah jual beli tanah. Wow, nambah lagi ya Bang? Ya, semester 7 saya udah pernah dapat untung dari jual beli tanah
37.500.000 kalau nggak salah. Di tahun saat itu 2090 berapa itu ya? 99 kalau nggak salah. Udah gede banget itu, Bang. Masih udah lumayan. Iya, udah kaya banget ya. Di kampung kan nonton film Sidul Anak Betawi. Anak Betawi Sidul itu kan. Saya berpikir, ini dari dulu saya suka nih kata Ana nih kan. Saya mau beli, tapi kalau saya beli nanti dari mana bensinnya, dari mana operasionalnya kan. Kalau saya memang dari dulu saya berkawan, saya di kosan itu jarang dulu. Berkawan sama orang kampung, berkawan sama orang warung Tegal, berkawan sama pokoknya jual beli motor apa gitu loh. Saya kadang-kadang juga, karena kan saya kan kawan-kawan saya kan banyak juga yang merantau. Saya kalau nggak ada duit itu saya kadang-kadang ke terminal juga, narik angkot. Narik angkot itu dilakuin apa aja ya Bang ya? Apa aja, ini kan dapat duit kan. Karena kalau kita di rumah untuk apa kan gitu ya. Betul. Akhirnya saya karena merasakan enak juga jual beli tanah nih kan gitu kan. Dan semester 6 itu saya udah bangun kos-kosan juga. Sendiri Bang? Milik sendiri Bang? Enggak. Bukan. Kita masih. Saya pokoknya kalau ketemu sono saya prospek aja gitu ya. Jadi kalau ketemu sono tuh saya prospek, apalah abang ini gitu. Apa yang punya dikulik-kulik ya Bang? Diulik. Jadi itu juga gitu kan, misalnya orang senior kan dia misalnya kita diajak ke Jakarta, kita ketemu gitu ya. Misalnya kita ceritain, Bang, di Bogor tanah murah-murah loh, bisa buat kos-kosan. Saya kan bisa ngelola gitu kan. Karena tapi saya maksudnya gini loh ya, saya kira itu juga yang harus kita ini kan. Saya kalau ketemu senior juga saya nggak mengiba loh, saya nggak terlalu cerita diri saya gitu ya. Tapi saya kasih value gitu loh ya. Gini loh Bang, gini saya Bang. Wah, benar kau? Iya Bang. Harganya sih kok murah kali katanya kan. Sementara sama orang kampung, bisa kau jual mahal ya. Ini nak katanya kan, kan dapat kita dua sisi kan. Gitu. Sini aman. Dan itu saya bangun tuh kos-kosannya kan, dapat duit dari situ. Bahkan ada satu itu Marga Nasution juga saya panggil Bow ya, almarhum mudah-mudahan dia ini nih ya. Itu sampai berapa ya? Dia sendiri ada 6 saya bangun. 6 kos-kosan. Jadi saya yang stok materialnya, saya ngontrol tukang ya. Saya makanya sekarang kan kita punya Dakara Konstruksi. Karena saya sebenarnya autodidak belajar konstruksi itu. Jadi saya tahu tuh di mana material yang murah ya. Saya tahu tuh material itu nggak semuanya murah satu toko itu, ya kan? Beda-beda. Jadi kata si Bow ini, loh, kok bisa kau hemat kali Man katanya. Padahal segitu saya memang udah hemat. Tapi si Arab ini ngasih juga ke saya kan, kasihan dia kan. Iya betul. Mas BPB deh. Iya. Kita bahas ini kan lah kan, angkat-angkat lagi lah kan. Banyak untuk kau ya makasih Pak gitu kan. Jadi dari sekian-sekian itu kita sebenarnya tahu saya tamat 2000 berapa itu 2001 ya, saya cepat lulus. Saya di jurusan saya kalau nggak salah saya paling cepat lulus. Bukan karena saya pintar, saya nggak mau banyak masalah aja gitu. Mau cepat lulus aja biar cepat bisnis kan gitu ya. Saya 2001 lulus, 2002 saya bikin CP tuh. CP Global Samudra. Itu lebih enak lagi karena hanya mindahin limbah aja kan. Saya pernah hitungan jam, kalau nggak saya pernah untung 36 juta. Jadi saya budak ini limbah di gudang ini, belum saya angkat udah dibayar lagi sama gudang ini kan. Gitu. Cuma tapi waktu itu juga saya udah punya rental mobil. Saya kan pernah punya rental mobil sampai 28 unit. Angkot saya berkawan sama orang-orang ganda. Jadi saya kalau memang kita ini aja lah perbanyak kenal aja kawan. Jadi ya kita mengalir aja kan. Karena juga kawan-kawan saya juga banyak di ini. Saya berkawan juga itu sama orang organda. Jadi kita punya angkot gitu loh ya. Jadi mengalir aja karena saya pikir ya bisnis itu ya apa namanya itu di mana yang ada cuannya kita ke situ aja. Dan kita kan secara makanya saya bilang itu sebenarnya kenapa saya bilang kombinasikan itu saya bilang by design gitu. Makanya saya juga nggak pernah berhenti sekolah. Tapi walaupun saya kayak gitu, saya kan lulus paling cepat. Saya langsung S2. Saya sebenarnya waktu itu ada tawaran sekolah ke Jepang karena saya sebenarnya profesor saya kebetulan orang kita juga Tambunan kan. Dia lihat kau udah kuliah aja kau gini. Tapi saya dalam hati saya walaupun gini Pak saya nggak mau jadi orang lab banget dalam hati saya mau jadi berbisnis. Tapi oke lah saya sekolah karena saya pikir sekolah itu kan modal penting ya kan. Makanya saya sekolah S2 dari dia dikasih lagi proyek karena kan kita kan supel ya. Kalau dosen tuh kan rada kaku kan. Jadi nggak bisa dia menyelesaikan masalah-masalah lapangan kan gitu kan. Gitu kira-kira. Jadi nggak menurut saya itu mana yang lebih bagus aja semua. Yang penting karena ada cuannya. Ada cuannya dan jangan berharap bisnis itu akan istilahnya bagus terus selamanya gitu. Makanya saya juga kayak angkot tuh. Kalau nggak salah tahun 2000
rental mobil juga kalau salah 2012 itu saya jual semua. Karena waktu datang saya lihat ada Nadim kan bikin Gojek, wah ini orang pintar, orang kaya bisa dilawan. Idenya kan bagus banget. Benar. Iya kan? Makanya saya jual tuh semua mobil saya. Gitu. Jadi saya kira karena kalau kita berbisnis jangan terpaku pada ini kalau saya ya. Gitu. Lebih ke diversifikasi usahanya. Iya, makanya saya kira nggak salah itu. Jangan taruh telur dalam satu keranjang. Betul. Tapi memang apa yang sedang kita tekunin sekarang, kita seriusin, jangan sampai rugi gitu. Saya sih bisnis apapun yang saya create, saya pastikan dia jangan sampai rugi. Kalau tahun ketiga dia masih rugi, sebenarnya itu nggak usah lagi dilanjutkan bisnisnya menurut saya. Ketiga. Karena ngapain habis-habisan di situ? Betul. Iya kan? Gitu. Tuh, ini baru awal aja pemirsa ya, udah daging semua nih disampaikan. Ini kalau terakhir udah kenyang daging gitu materinya nih ya. Oke, Abang Da ya. Berarti dari tadi bisnis yang tadi Abang Da ceritain itu passion atau ada faktor X lain di balik passion itu? Saya gini, makanya saya bilang bisnis itu semuanya by design. By design. Jadi passion itu kan memang ada apa istilahnya itu bawaan lahir seseorang ya. Ya, genetik. Tapi bukan tidak bisa berubah. Jadi makanya cuma memang gini loh ya. Mungkin kalau dia passionnya di situ, ya hobinya di situ, dan dia tekunin itu, mungkin dia akan lebih cepat gitu ya. Karena menyatu semua kan. Betul. Tapi bukan juga tidak bisa gitu loh ya. Jadi ya kombinasi lah. Makanya kan kita belajar. Saya makanya kalau secara akademik saya kan sampai S3, ya kan. Tapi kan misalnya kayak mentoring leader gini, saya suka karena saya harus update juga dari adik-adik kan. Benar. Makanya anak saya kan ini si Jakin dia sekolah bisnis juga ya. Saya mau belajar juga karena saya kira bisnis itu kan juga terus berkembang. Zaman saya dulu misalnya saya jual kos-kosan, saya masih print, cetak brosur fotokopi, ya. Kadang-kadang fotokopi warna, tempel-tempel. Betul. Sekarang udah kayak gitu orang udah main di digital marketing. Digital marketing online. Udah digital Iya, semuanya. kan? Betul. Jadi kalau kita nggak adaptif, nggak kreatif, ya pasti kita Ketinggalan. Iya, Betul. Banyak kawan-kawan saya juga gitu. Akhirnya tergilas. Sama misalnya kayak juga saya main angkot, main rental, ada orang yang pertangkong, rugi sayang udah dibangun. Loh, lihat dong di depannya. Ya nggak bisa ngelawan Gojek sekarang kan ya dipertahankan kan habis-habis juga. Makanya saya sering sampaikan juga kalau kita punya bisnis, kalau memang kita udah itu pentingnya kita sekolah kan, kita bisa estimate, kita bisa, makanya saya bilang kalkulasi, spekulasi didasari kalkulasi kan, kita bisa kalkulasi, nggak cuan lagi, mumpung masih ada nilainya, ya oper gitu loh, atau jual gitu loh. Jangan mati konyol lah istilahnya. Jangan dipertahankan. Sama aja kayak perangnya kan. Betul. Udah tahu musuh di situ. Soalnya kan pejuang, ya mati konyol. Iya kan. Jadi itu namanya kita cerdas. Jadi makanya saya bilang kalau saya tuh kadang-kadang kerja keras, kerja cerdas, ya kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Luar biasa ini. Gak bisa hanya kerja. Banyak nih. Kalau kerja pun pintar aja kan pastilah orang IPB pintar-pintar. Ya betul. Cerdasnya ini kan kita harus ini mainkan ya kan. Oke, benar-benar. Waduh, banyak banget tadi ada tips ya tiga tapi ya ada apa tadi? Kerja keras, kerja cerdas, sama kerja ikhlas. Insya Allah kan ilmu Tuhan belum penutup ya. Benar. Yang penting ikhlas semuanya harus dari ikhlas. Ini Abang Da kan orang banyak bilang ya kalau kerja itu fokus ke satu aja gitu, jangan kemana-mana. Tadi cerita Abang Da tadi kan banyak tuh yang diurusin ya. Ada rental, ada properti, ada jualan ini, jualan itu. Nah itu bagaimana ya? Itu apa pernyataan orang luar itu salah atau gimana itu? Sebenarnya nggak salah. Kan saya fokus juga cari cuan kan. Oh cari cuan. Kan fokusnya kan itu. Benar. Oke. Iya kan. Tapi masa saya harus kerja keras terus udah nggak cuan kan ngapain? Tapi ada nggak fokus ke satu gitu Bang yang menjadi andalan gitu? Iya kita fokus juga. Makanya saya bilang gini loh ya. Itu makanya di akhirnya itu sebenarnya. Di ujung dari semua itu kan manajemen, leadership. Makanya saya bilang apapun sebenarnya profesi kita itu leadership. Makanya saya bikin sekolah, kita bikin nih sekolah Islam Terpadu Bensingi Mandiri. Ini sekarang kita udah sampai SMP. Kita juga sekarang tahun ini kita bikin PKBM sama LKP. Fokus juga, ya cara fokusnya pasang manajemen di sana. Kan fokus juga dia. Ya betul. Justru saya harus minta fokus, iya kan? Saya kan tinggal monitor aja. Itulah leadership manajemen. Bukan dalam artian, tapi kan kita ini sebagai pebisnis,
kita kan mainkan leadership, pola pikirnya, karena yakin lah ya. Makanya saya sekarang kan kita bikin grup ya, semenjak 2018 kita bikin Dakara Group. Karena saya kan udah merasakan nggak semua bisnis itu cuan gitu loh. Betul. Saya dulu misalnya waktu saya masih bujangan, saya kan udah punya juga sembako, ya kan? Saya udah punya sembako. Ya banyak juga kan pesaingnya kan. Benar. Saya bikin grosir, ya kan? Sembako. Banyak juga pesaingnya. Sebenarnya masih untung. Sekarang juga saudara-saudara saya bahkan masih punya tempat itu, kita kerjasama ya. Itu masih untung. Tapi ada kalanya saya kan pingin naik ini dong, ya kan? Naik level, upgrade. Ya, saya kira kalau saya pertahankan ini paling tinggi, paling punya apaan saya ini kan gitu kan? Kita kan punya ini kan gitu ya. Tapi ini oke, tetap jalan aja, kasih ke seseorang yang kita percaya. Ya bahwa dia dapat dia wajar lah, ya kan? Kan metodenya itu tadi situ kita perlunya sekolah belajar kan, bisa bagi hasil atau bisa kita jadikan staff tim segala macam kan gitu ya. Sebenarnya tetap fokus. Jadi bukan nggak fokus. Saya misalnya bikin ini kan juga ada manajernya di sini ya kan. Bikin Berkopi ada manajernya, kita ada Dakara Energi ada manajernya. Kan fokus juga, bukan nggak fokus juga ya kan. Betul. Cuma ya bahwa dalam artian tidak semaksimal waktu kita pegang sendiri wajar ya kan. Kan nggak mungkin kapasitas orang itu sama. Ya betul, kan? betul. Tapi bukan dalam artian kita nggak serius kan, maksudnya saya create satu bisnis bukan saya tinggalin nggak gitu ya kan. Nah, gitu loh. Jadi, tapi yang jelas fokus utama itu cari cuan gitu ya kan. Selagi cuan lanjut ya kan ya. Itu tujuan utamanya ya teman-teman ya pemirsa Dakara TV nih, cuan ya. Betul. Gimana dari Zaki mungkin nih sebagai ada pertanyaan atau gimana dari abang? Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya ya bang. Kan tadi udah dicerita nih tentang Dakara TV tadi fokus mulai munculnya kayak mana, ternyata cuan tujuan utamanya bang ya. Nah ada nggak sih bang keputusan terbaik dan keputusan terburuk yang pernah abang ambil gitu, baik dalam berbisnis ini ya bang, karir ini itu sih bang. Ya keputusan saya kira waktu saya menjual semua angkot sama rental mobil itu menurut saya itu bagus. Itu keputusan terbaik. Artinya kan itu kita jual, kita beli tanah daerah Ciampea sana. Sampai sekarang itu kita masih jalan ya, kita bikin grosir sembako sama toko material kan, material sama baja gitu kan. Itu saya kira waktu itu, tapi saya udah feeling memang. Waktu saya dengar ada si Nadim bikin, saya cek, oh ini orang pintar, orang kaya nggak bisa dilawan, idenya bagus banget. Betul. Ya. Mungkin kita karena belum sampai aja ke situ kan. Ya udah saya ini semua gitu ya. Dan pada saat misalnya saya juga beralih bisnis misalnya ke energi dan lingkungan, itu saya kira juga. Saya sebenarnya kan basicnya kan ke renewable energi ya. Saya lihat ke depan nih kita kan mau menuju negara maju kan. Ini pasti makin konsen ke lingkungan, ya kan? Itu saya kira juga hal yang bagus ya. Kalau yang yang jelek saya kira sih sebenarnya nggak ada ya. Cuma memang kadang-kadang tuh yang saya rasakan tuh tapi hal yang biasa lah emang di bisnis. Paling-paling itu kadang-kadang kita dalam hal misalnya ada nih kerja sama bisnis dengan seseorang. Kadang-kadang dari istilahnya pandangan kita dari kalau saya dari covernya gitu ya, ini orang nih baik gitu ya. Bagus ya, rupanya penipu juga. Paling-paling kan gitu-gitu aja. Begitu ya. Saya tuh kan dulu pernah ya ngerasain dapat cek kosong tuh 32.500.000 ya. Itu bagi saya beban itu. Karena saat itu, waduh terpukul banget kan. Dan saya tuh pernah juga minus 200 juta. Gitu. Berarti itu titik terendah yang abang dari rasain. Iya, saya pernah minus 200. Itu saya stres juga, ya kan. Jadi ya tapi ya udah, tapi kan itu membuat kita menjadi kuat. Dan istilahnya oke. Makanya saya kadang-kadang lihat tampang orang kayak ini nipu nih. udah tahu juga gitu. Benar. Jadi kita harus ini caranya nih gitu. Iya, betul. Jadi ya tapi itu memang belum tentu benar 100%. Tapi karena kita udah terbiasa menghadapi masalah-masalah itu, ya kita makin ini aja gitu loh ya. Wah, tuh dari seorang visioner pemimpin juga memiliki keputusan terburuk juga, tapi keputusan terburuk itu jadi pelajaran ya begitu ya. Experience is a teacher ya kalau untuk masa depan. Kalau istilah saya gini loh ya, kita kan sekolah ada SPP-nya. Ya. Jadi makanya saya bilang, oh inilah SPP-nya. SPP-nya itu rugi. Ada SPP-nya. Gitu. Memang harus ada gagalnya juga ya Pak ya. Juga merasakan kegagalan. Kita kalau nggak pernah gagal, kita nggak menghargai pencapaiannya. Ya kan? Betul. Jadi saya bilang, oh ya anggap aja lain SPP-nya. Jadi sehingga kita nggak berlarut-larut mikirin itu. Oh iya kan? Gitu. Oke. Gimana?
Yang ini sih Bang tadi berhubungan juga tadi ke perekrutan kan abang sebagai leader ya di sini ya, maksudnya merekrut karyawan atau staff itu kepercayaan kan bagi kami Bang ya, yang Gen Z sekarang itu sangat susah mencari tim yang kompak gitu. Kayak katanya ada orang juga istilah mencari tim itu bagaikan mencari pasangan hidup katanya kan. Apakah abang merasakan seperti itu juga gitu dalam menjalani bisnis ini Bang, menjalankan bisnis? Iya, saya gini sebelum saya jawab itu, saya kira dalam hidup ini masalah itu pasti ada solusinya kan. Benar. Saya selalu dari dulu gitu. Saya makanya kadang-kadang tim ini juga cerita. Ini kenapa semua kalian kok jadi melemahkan diri sendiri gitu ya? Saya malah kadang-kadang udah menghindari, udah kau jangan berkawan sama orang yang pesimis lah. Kau hidupmu pasti susah saya bilang. Ya kan? Kita harus berkawan sama orang yang optimis. Ya, pasti. Walaupun pesimis itu sebenarnya perlu biar kita antisipasi kan. Jadi saya yang pertama saya menganggap orang itu baik aja dulu semua. Ya kan, baik aja dulu semua. Bahwa pintar, bisa apa semua itu kan bisa dicapai. Kita juga aslinya dulu bodoh. Awalnya gitu juga bisa belajar. Belajar tapi bisa kan gitu ya. Ya tapi makanya saya juga nggak terlalu misalnya harus IP-nya sekian, harus sekian, enggak. Saya nggak ke situ. Pokoknya saya lihat dia ada niat baik ya kan. Kamu masuk aja dulu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu semuanya kita udah ketemu. Makanya saya juga dalam hal mengambil tim, nggak semua yang pintar yang saya ambil. Kan bisa kita lihat yang integritasnya bagus, ya kan? Yang jujur, ya kami di pabrik tuh gitu, ada namanya Mas M lah saya bilang ya. Apa itu Mas? Yang ada seseorang lah namanya. Mas M. Kira inisial ya. Jadi dia tamat STM aja. Tapi anak buah dia kita kasih, ada yang insinyur, ada yang MSI kan gitu ya. Tapi kenapa? Dia jujur. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kita bilang udah panggil, dia pasti jujur tuh. Karena dia yang salah juga dia ceritakan kan gitu kan. Jadi perlu juga kita tim yang kayak gitu. Jujur. Attitude-nya apa ya pertama? Iya, karena kan nggak mungkin bisa kita pasang CCTV semua. Nggak bisa tapi kontrol. Ada orang itu memang karena jujurnya, yang salah pun dia ceritain. Tapi kalau yang terlalu pintar juga pasti mikirnya gimana cara ngobrol-ngobrolin bos dia gitu kan. Benar. Jadi ya kita formulasikan aja. Jadi istilahnya kita ambil semua yang jujur ya, yang rajin, yang apa semua kita kombinasikan. Ya tapi kan saya makanya juga tim itu kan nggak ada yang sama istilahnya rewardnya gitu loh kan. Saya pasti, karena kita di bisnis bukan ASN ya kan. Jadi ya berdasarkan outcome-nya aja terhadap perusahaan. Jadi ada memang kadang-kadang dia rajin datang, tapi sebenarnya di kantor juga dia nggak ngapa-ngapain untuk apa juga kan gitu kan. Ya kan. Ada sebenarnya emang dia banyak WFH segala macam, tapi apa yang dikasih dia jalan terus tuntas, ya, kan tuntas. Gitu kan? Betul. Jadi ya kita makanya saya pikir ya saya selalu dari dulu karena saya juga orang engineer kan, memimpin atau leadership di bisnis itu juga jangan terlalu banyak pakai perasaan, harus based on objektivitas, based on kinerja, kayak performanya gitu ya. Nah itu baru kita bisa tepat gitu loh ya, karena memang mungkin ada seseorang itu ya dia juga nggak terlalu suka yang formal kan. Makanya mungkin di Dekara Group ini kan paling sering sedikit rapat ya kan. Karena dia nggak terlalu suka rapat gitu ya. Tapi belajarnya terus kan. Kan manajemen itu kan sebenarnya PDC aja kan. Plan, do, check, action. Karena kita sebagai swasta hari itu mau kita rubah 3 kali juga nggak masalah kan. Nggak ada juga yang melarang kan. Beda misalkan kalau di ini kadang-kadang mau merubah sesuatu harus lapor dulu kepala dinas harus ini. Itu kan ribet. Kalau ini kan enggak. Dan saya nggak memposisikan diri di dalam kepemimpinan Dakar ini kan sebagai bos, enggak. Makanya saya ke siapa saya berkomunikasi aja. Dan saya tuh juga dari dulu nggak pernah matikan HP. Ya kan? Jadi mau kapan ini istilahnya mau malam mau apa silakan aja. Silakan ya Pak. Jadi itu memang tergantung kitanya juga gitu loh. Karena kalau kita menganggap belum apa-apa kita udah menganggap ini pasti nggak bener nih. Ini pasti nggak ini. Ya cukup dalam diri kita aja, ya kan. Karena emang itu sebenarnya benar, itu hampir keluhan banyak orang. Makanya minimal ya dari sekian kemampuan yang harus dimiliki oleh CP bisnis itu kan, menurut saya emang 2 ini harus dia kuasai. Satu itu human capital allocation sama financial capital allocation, ya kan. Jadi ya itu tadi SDM kan. Jadi tempatkanlah seseorang itu memang di tempat yang memang dia suka gitu loh. Posisikanlah dia dengan posisi yang dia suka.
Apalagi Gen Z sekarang kan. Kan nggak tentu. Kalau saya dulu kan, kalau kita dipanggil manajer apa kita kan udah ini. Kalau Gen Z sekarang kan cuek ya kan. Makanya leader itu kan harus belajar, harus adaptif ya kan. Nggak bisa saya ngikutin gaya saya. Kan itu nggak bisa. Makanya saya kan banyak tuh, toko ini dulu atau perusahaan ini dulu, tiba-tiba udah hilang, ya kan? Karena dia juga mungkin juga nggak memberikan apa istilahnya itu ya, kepercayaan kepada istilahnya orang yang lebih muda gitu loh. Makanya saya kan sebenarnya hampir tidak ada posisi secara struktural saya di perusahaan. Saya memposisikan dia sebagai chairman aja, sehingga saya bisa berada di mana-mana kan. Jadi anggap aja saya anggap aja PJ Dakara Group ini, mana yang kosong saya di situ gitu kan, mana yang ini saya di situ ya. Jadi saya merajut aja gitu loh. Iya kan gitu loh. Karena kalau saya bisnis saya dirut atau apa kan terlalu kaku kan gitu formal, ya. Jadi silakan aja direktur-direkturnya mereka kan gitu ya kan. Semua jalan kan gitu. Gitu ya. Oke. Berarti ya benar, kembali lagi ya ke persyaratan pertama sih, attitude ya apa ya kalau mencari apa namanya? Staff atau pegawai ya untuk positifnya. Terus terima aja apa dulu baru nanti bisa di upgrade lah untuk staff pegawainya gitu. Karena kita kan juga sebagai leader kan harus bisa memberikan kepercayaan sama value juga buat dia. Benar. Melalui misalnya kan gini loh ya. Saya kira gini ya, seseorang itu akan terima ditegur pada saat dia memang melakukan kesalahan kan gitu ya. Kan kita nggak bisa justifikasi dia udah salah duluan. Toh dia belum berbuat. Ya kan gitu. Ya. Makanya memang kitanya juga sebagai leader tuh harus punya wawasan dan kecakapan yang paripurna kan. Jadi karena sebenarnya ini memang saya yang belum ya. Saya sebenarnya suatu ketika memang pingin di Dakara Group itu ada orang psikolog. Tapi kemungkinan karena kita di sekolah butuh, memang kita ini mau rekrut nih orang psikolog. Karena jangan salah loh, Nadiem itu setahu saya Gojek itu dulu, ya mereka memang itu di running sama juga ada psikolognya itu. Karena itu yang bisa kaca karakter. Kan di sini misalnya kita berbak-berak, semua karakternya kan beda-beda nih. Betul. Tapi saya kira pasti tujuannya pasti pingin semua doyan cuan. Iya kan? Benar banget. Jadi bagaimana dia mendekatkan ke maunya dia itu biar cuannya dapat kan gitu. Itu kadang-kadang makanya kalau di sekolah itu kita buat talent mapping kan. Jadi anak-anak itu sebelum masuk sudah kita mapping tuh. Dia kesukaannya di mana kan gitu ya. Sehingga nanti dia bisa berprestasi karena seseorang itu dia bisa berprestasi apabila misalnya pas dengan passion dia kan gitu ya. Jadi sekarang secara metodologi kan bisa kita tahu lebih dulu kan gitu ya. Gitu. Oke, aduh banyak banget nih sampai bener ya. Ini udah di pertengahan juga masih daging aja nih ya. Udah. Ini beri kesempatan dulu kali ya ke temen Ridwan atau Jana nih. Ada yang mau tanyakan dulu nggak nih ke Abang dah? Belum ada. Ini Abang, saya mau nanya Abang. Selama Abang membuat berbagai bisnis nih selama masa kuliah seperti itu, Abang ada partner nggak sih Bang? Misal yang bisa menemani Abang membuat bisnis kos-kosan ataupun tadi yang berdagang itu ada nggak sih Bang? Ada. Saya kira kawan itu kan penting ya. Saya di kampus itu dulu kan kita pernah buat namanya dulu, cuma kan belum ada kayak sekarang kan. Saya itu dulu karena dulu gagal di BEM ya, kita buat namanya dulu FNET. Jadi semacam organisasi kewirausahaan kampus di Pateta dulu. Pateta. Kita buat itu ya. Jadi makanya dulu kita istilahnya bikin jamur ya kan. Terus kita juga jadi event organizer ya. Tapi memang ya seiring dengan kita kalau salah ada 10 orang ya. Seiring dengan berjalannya waktu ya ternyata ada kan yang mau jadi ASN, ada yang mau jadi ke sini, ada yang mau jadi ke sini kan gitu ya. Ya tapi saya memang karena dari dulu memang itu tadi ya, saya pingin merubah hidup lah ya, merubah nasib karena juga saya kan itu tadi adik saya masih 6, semua harus saya tanggung juga kan gitu ya. Benar. Ya saya masih tetap berbisnis gitu loh. Ya. Kalau sekarang sih saya lebih kepada keluarga, saya dengan istri aja gitu ya kan. Jadi gini loh ya. Tim itu bagus, tapi juga ya ini maaf nih, saya dengan Tagor misalnya, kecenderungan orang gemuk kan jalannya lamban. Bisnis juga gitu, kalau terlalu banyak birokrasi, terlalu banyak rapat-rapat, terlalu banyak direkturnya, itu mengambil keputusan itu susah.
Oke. Tapi memang kecenderungan orang yang terlalu kurus itu juga penyakitan gitu loh kan. Jadi bisnis itu jangan terlalu ramping. Ideal ya Pak ya. Ideal aja, sebutuhnya aja ya kan. Iya, sebutuhnya aja gitu loh ya. Jangan usahanya belum seberapa. Banyak orang yang komisarisnya udah 4. Waduh. Ya. Itu terlalu rapat bingung kerjanya. Rapat mulu. Kebanyakan rapat. Kebanyakan rapat. Padahal saya sih yakin ya. Orang bisnis yang berhasil itu sebenarnya 70% dieksekusi. Eksekusi, betul. Actionnya Pak. Teori itu saya tuh nggak oke lah kita belajar cepat. Dasarnya Pak ya. Action lebih penting ya Pak. Karena juga teori itu sesungguhnya bisa kita katakan salah setelah kita eksekusi. Benar. Sebelum eksekusi, sebelum ada keputusan rugi atau untung, itu kan baru teori. Betul. Tapi ya kalau kita udah eksekusi, ya disitulah oh ya benar. Jadi kadang-kadang teori itu belum tentu benar, hasil analisa kita belum tentu benar. Tapi setelah kita eksekusi, oh iya benar. Oke. Jadi saya kira gitu ya. Oke. Tapi kawan itu perlu. Betul. Kawan itu perlu. Saya berbisnis juga ada beberapa yang running sendiri, ada yang kolaborasi kan gitu ya. Oke Abang Reni, satu concern sama kayak tadi pertanyaan Ridwan ya Bang ya. Kami juga nih salah satu menti ya di asisten mentor. Karena kenapa kami butuh mentor? Karena butuh arahan gitu, butuh bimbingan. Pasti. Gimana sih ke depannya gitu? Apa kami melenceng atau kami lurus atau kayak gimana? Itu pentingnya mentor. Nah, menurut Abang dulu punya mentor juga nggak nih? Atau berjalan sendiri, berdikari sendiri? Saya sebenarnya hampir nggak ada mentor, tapi saya mencari mentor. Mencari mentor. Ya. Jadi kalau saya itu dulu saya kalau ingin belajar ke seseorang, saya datangin, saya bahkan nyupirin dia. Jadi saya karena gini, saya benar-benar berusaha mencintai dia gitu ya, dalam artian, gimana caranya dia ya? Misalnya, saya tahu itu, saya kadang-kadang saya debat. Ini menurut saya apa salah nih? Iya pasti salah. Karena menurut saya harusnya gini-gini Bang. Itu kau yang nggak tahu katanya kan. Udah pengalaman ya. Dalam arti kan, gitu kan. Jadi ya saya memang gitu dan saya sebenarnya sederhananya ya saya contoh pasti orang yang udah berhasil dong. Iya pasti. Kalau di kampus kan ya profesor standarnya kan. Tapi kan kita bukan mau ke situ. Kita contoh lah yang berhasil di bisnis. Jadi karena makanya saya sebenarnya nggak terlalu tertarik teori apa kan gitu ya. Tapi teori itu menurut saya nggak ada yang salah. Tapi jauh dari itu kan pembuktiannya kan di lapangan. Makanya seseorang kalau sudah dia sukses di bisnisnya, berarti dia sebenarnya udah makan beberapa teori ini. Iya kan? Udah kita datangin aja, kita dekati. Kan nggak kadang-kadang saya jadikan kawan gitu loh. Saya makanya di halak kita pun kan banyak itu yang saya jadikan kawan, saya jadikan saudara. Kadang-kadang karena gini loh ya, kalau kita udah kawan kan ada apa-apa juga, Rinda sini dulu kau. Dia pun senang sama kita, kadang-kadang sambil main catur, sambil ngopi kan gitu ya. Benar. Itu karena gini, kalau terlalu formal kita belajarnya, nggak keluar cerita sesungguhnya. Misalnya saya misalnya diminta di forum resmi, saya kan nggak mungkin cerita yang semuanya ya Pak ya. Semuanya, iya kan? Karena yang diharapkan oleh panitia ceritakan yang baik-baiknya. Iya. Baik-baiknya nggak usah simpen aja ya. Simpen aja. Di situ enak. Kan? Iya kan? Jadi harus gini. Tapi kalau kita informal keluar tuh semua. Bukan gitu, gini. Dekatin ini, dekatin itu, ya kan? Iya benar. Itu harus kayak gitu ya kan. Ya sekarang sih bagus lah. Kalian istilahnya, makanya saya dulu diminta jadi mentor ya saya senang gitu ya karena kita juga banyak input dapat ya kan. Benar banget. Jadi kalau yang bisa saya tangkap ya, Abang ini semuanya belajar berguru ke semua orang gitu ya Pak ya. Oh iya. Benar. Terus diambil ilmunya gitu Bang ya. Kan contohnya lah inilah ada misalnya pebisnis saya yang saya tahu dia pekerja keras. Tapi kan ada kelakuan hidupnya nggak kita contoh. Betul. Yang baiknya kita contoh gitu loh. Tapi kan minimal tahu kalau kelakuan buruknya kayak gini resikonya gini loh. Kan gitu. Jadi jangan juga belajar yang bagus-bagus saja karena pada saat nanti kita ketemu sesuatu yang nggak betul itu, kita udah bisa antisipasi. Karena sebenarnya musuh terbesar itu kan selalu diri kita. Iya kan? Sejati. Mumpung kalian karena mungkin belum punya duit kan. Aduh. Belum terlalu banyak kan? Belum terlalu banyak. Kalau sudah punya duit nanti yang nggak jadi masalah, jadi sumber masalah itu. Sumber masalah ya, banyak ya. Masalah-masalah sendiri kan. Makin banyak. Itu. Aduh.
Benar. Ya intinya kita harus berguru, ambil baiknya ya, buang buruknya. Itu aja sih intinya untuk dalam mencari ilmu ya Pak ya. Iya. Betul. Gimana Ridwan? Oke. Nah ini Bang, lanjut mungkin ya dari sisi Abang berbisnis nih setelah pasca kampus gitu Bang. Nah fokusnya Abang setelah pasca kampus itu apakah tetap melanjutkan semua bisnis yang Abang jalankan selama di kampus atau sudah mulai mengurangi nih Abang nih, kira-kira nih wah bisnis ini kayak sepertinya kurang cuannya nih, atau bisnis ini sepertinya cuannya lumayan nih ke depannya prospeknya, seperti itu kira-kira gimana sih Bang? Secara jumlah sih kita tambah malah bertambah? Iya kita tambah kan, karena di kampus itu kan saya kan gini dulu, kenapa misalnya saya di kampus itu berdagang, karena menurut saya gini loh ya, kalau kita kan saya makanya sebenarnya bagi bisnis itu menjadi 3 layer ya. Jadi layer pertama itu menurut saya main di seputaran kebutuhan dasar manusia. Oke. Di situ kan misalnya ada sembako kan gitu ya. Saya makanya saya bujangan dulu, saya udah bikin tuh yang kecil-kecil, saya pasang karyawan 2 orang, setiap pagi dia bawa motor keliling kan gitu ya. Nah terus prinsipnya kebutuhan dasar manusia lah, rumah makan apa gitu kan. Saya dulu bikin rumah makan di kampus, di Ciputat kan gitu kan. Dan menurut saya transportasi kayak angkot itu kan juga kebutuhan dasar. Oh iya, kemana-mana untuk saya dulu kan awal-awal saya beli 8, saya pikir kan 8 kali misalnya, anggaplah misalnya kali 200 saja misalnya sederhananya kan. Nah, berarti kan saya dapat misalnya 1.600.000 sekali. Iya kan? Nah, saya udah hitung, saya modal awal saya DP semua itu istilahnya 30 ya, 3 kali 8 itu kan istilahnya berapa? 180 lah kalau nggak salah waktu itu, nggak semua 30 gitu ya. Nah tapi saya udah hitung selama nanti misalnya 3 tahun ya, nanti 8 unit ini misalnya, anggaplah rata-rata misalnya dia masih laku, nih punya nilai ekonomi 80 juta kali misalnya 6 kan udah 480 juta. Jadi saya udah dapat cuan di sana sekitar 300-an kan gitu ya, 300-an gitu ya. Selama 3 tahun saya bisa hidup di situ, iya kan. Jadi ya istilahnya itu aja terus kita mainkan ya, kita maintenance. Ya saya kira nanti memang dalam perjalanannya itu kalau saya jangan kita menutup diri aja, datang sendiri itu nanti mana yang harus kita on, mana harus kita off. Ya walaupun mungkin satu hal yang harus kita akui kan, pasti nggak semuanya bagus. Tapi kalau saya pribadi masih lebih bagus kita coba daripada kita masih berangan-angan bagus gitu. Komplain untuk menjawab penasaran gitu. juga ya. Menjawab penasaran kan? Iya pasti. Daripada saya pikir bagus, saya belum coba. Tapi setelah saya coba ternyata memang nggak bagus. Saya nggak penasaran lagi. Iya. Kalau ada orang lain cerita, udahlah, udah tahu. Udah rugi di situ kan. Nah, iya kan? Benar. Itu jauh lebih bagus. Benar. Ya. Nah, walaupun kadar cobanya kan kita hitung. Kita hitung sesuai kemampuan Mas ya Bang ya. Ya kan? Jadi, karena juga satu hal menurut saya yang harus kita akuin, belum tentu bisnis orang lain bagus di kita jadi bagus. Masih berbeda ya, ada perbedaan. Bisa berbeda gitu ya. Karena mungkin ya itu tadi ya, ada faktor peset, ada faktor misalnya juga ya macam-macam lah ya. Jadi karena beda memang itu, kalau kita memang benar-benar suka kan kita bergeliat untuk menekuninya kan. Tapi nggak semua kan berhasil di situ kan. Iya. Jadi saya kira gitu. Oke, tadi Abang lanjutin Bang. Tadi kan ada bisnis itu ada 3 layer menurut Abang ya. Pertama kan tentang kebutuhan hidup seperti yang kedua makanan. Itu kedua apa, menurut Bang? saya bisnis itu adalah di layer kedua ya. Layer kedua itu sebenarnya menurut saya itu kayak seperti ini, KP ya. Nah, ini kan KP hiburan ya kan. Tersiarnya berarti ya. Belum tersiar sekunder ya. Layer kedua lah. Layer kedua ya. Hiburan, terus namanya pendidikan juga menurut saya layer kedua. Ya kan? Nanti layer ketiganya itu dia masuk di manufaktur. Makanya saya sering sampaikan, kalau mau kaya berdaganglah, ya kan. Kalau mau kaya raya harus punya pabrik. Gitu. Manufaktur yang ini ya. Tambang gitu. Tambang. Lihatlah bos-bos besar. 9 naga, 10 naga. Manufaktur. Iya kan? Dia punya pabrik ya. Dia punya tambang ya kan. Itu pasti kaya. Ya. Jadi saya makanya ya kita sebenarnya udah ada di situ, tapi kan belum maksimal ya. Jadi karena saya kan ngerasain misalnya dengan saya bikin misalnya sesuatu gitu ya, alat penukar kalor modal 18 juta, saya jual 80 juta.
Iya kan? Kalau ini kan nggak mungkin saya bisa tinggi nih. Iya. Karena semua Tipis. orang tahu harganya. Iya, betul. Yang saya buat pun nggak laku gitu. Iya kan? Tapi kalau kita main di mana, misalnya jam saya ini, iya kan? Kalau kita tanya modalnya pasti kecil ini. Tapi dia kan jual bagus, gitu loh ya. Jadi makanya saya pikir ya kita harus sebagai pengusaha kita harus bercerita kita punya pabrik. Punya pabrik ya, punya pabrik, punya tambang, ya kan? Ya dan ceklah orang-orang kaya pasti punya itu. Punya tambang. Gitu ya. Tapi kan sama kayak naik tangga kan. Ya, harus ada prosesnya bertahap juga. Jadi bolehlah berangan-angan, tapi berangan-berangan terus. Aksinya apa ya? Eksekusinya, balik lagi eksekusinya sekarang. Oke. Ini Bang, Abang Da tadi ngomongin produk ya Bang ya. Menurut Abang Da nih tadi, what make a good business itu? Apakah dari produknya, apa marketingnya, atau apa dari servisnya? Jadi ini kan bisnis itu kan sering kita dengar ya, ini agak teori dikit ya. Jadi ada namanya fungsi utama, ada namanya supporting system gitu ya, ada namanya fungsi kontrol. Jadi sebenarnya fungsi utama bisnis itu menurut saya 3, marketing, produksi, ya, marketing sama keuangan. Makanya saya ke Jack itu saya bilang, kamu tuh bukan orang produksi karena bukan orang engineer. Saya ini orang engineer, saya orang produksi. Ya, kalau saya orang produksi sebenarnya marketing sama keuangan saya bisa belajar cepat. Ya kan? Kalau dia orang keuangan atau orang istilahnya marketing, dia belum tentu mengerti orang produksi. Tapi bisa nggak misalnya kita katakan, kalau saya orang produksi, pasti saya lebih jago berbisnis, belum tentu. Nggak usah kita sebut nama lah, banyak pebisnis itu dia mulai dari memang dia misalnya Warren Buffett lah ya, dia kan orang saham segala macam, ya pasti dia orang keuangan. Sandiaga itu juga menurut saya pasti orang keuangan. Cuma mungkin Eric Thoy itu dia orang produksi kan gitu ya. Semuanya bisa-bisa aja. Yang penting kan apapun itu kita tahu mana yang kita tidak tahu, kita tahu mana yang kita harus tahu kan gitu. Itu aja. Kalau kita misalnya orang produksi, ya carilah timnya orang finance ya, orang marketing, ya kan. Walaupun kita bisa, tapi kan bisanya kita kan ala kadarnya. Sehingga butuh orang yang spesifik di situ. Spesialis ya, Bang. Iya. Kalau kita misalnya tahu kita orang keuangan, ya harus berkawan dengan orang produksi. Di situ sebenarnya kita perlu banyak kawan gitu loh. Jangan kita batasin kawan kita, ya kan. Jadi saya kira gitu. Itu fungsi utama. Kalau nanti fungsi pendukung banyak lah ya. Fungsi pendukung, istilahnya ya networking apa segala macam, ekosistem gitu ya. Nanti controlling itu juga perlu. Itu fungsi kontrol kan. Jadi misalnya kita harus bikin, anggaplah misalnya ada nanti orang auditnya kan gitu ya segala macam. Saya kira gitu. Jadi nggak bisa kita katakan mana yang harus kita kuasai duluan. Tapi kalau saya nih ini empiris saya lah ya. Empiris, oke. Yang paling survive pasti orang yang produksi. Orang produksi. Yang paling survive ya. Tapi yang paling kaya belum tentu orang produksi. Iya. Iya kan? Betul. Tapi yang paling survive pasti orang yang produksi. Karena dia bisa memproduksi, ya istilahnya dimanapun dia bisa jualan kan gitu kan. Betul. Gitu. Tapi kan kalau dia nggak punya finance, kan nggak bisa juga produksi. Saya misalnya mau bikin pabrik, nggak bisa, nggak tahu cara meminjam uang ke bank. Iya kan? Nggak tahu bikin proposal, nggak mengerti mau menghitung harga pokok. Mana yang fixed cost, mana yang variable cost nggak ngerti. Ya nggak jadi juga proposalnya. Sementara bank itu biar bisa dia mengeluarkan, mengucurkan pinjaman kan harus bankable segala macam kan gitu ya. Cuma ya empiris saya itu tadi. Saya sebagai orang engineer saya bisa pelajarin itu dua-duanya, marketing sama keuangan. Walaupun mungkin tidak sebagus orang yang ilmunya di sana kan gitu ya. Betul. Gimana nih teman-teman Dakara TV? Banyak begini. Aduh, ini waduh. Sangat apa ya? Bermanfaat banget ya dari disampaikan materi dari Abang Da ya. Nih mau nanya lagi nih Bang nih ya tentang bisnis ini kita quality ya dari awal sampai akhir nih. Harus dong. Tadi bersinggungan juga tadi sempat disinggung Bang tentang adaptif ya di era digital sekarang nih. Nah, tapi tantangannya itu apa sih Bang yang pernah yang sekarang nih yang Abang lakukan lagi proses gitu dalam mengadaptasi tantangan era digital sekarang dalam bisnis Abang ini ya Abang bangun. Jadi mungkin besarnya dulu ya. Besarnya itu sekarang di era digital itu kebenaran itu kadang-kadang nggak sesungguhnya. Nggak mutlak. Jadi nggak ada. Kalau dulu kan misalnya kita pikir
makanan ini enak gitu. Ya memang benar enak. Kalau sekarang belum tentu. Karena dipersepsikan oleh digital marketing. Ya, ada sebuah tempat, makanya saya bilang ke tim ini digital marketing harus jago, harus update terus gitu. Karena emang eranya sekarang kan istilah orang itu kan teknologi 4.0, kehidupan 5.0 gitu ya. Jadi kita berbisnis lah. Google bisnisnya kita misalnya ada Karakop itu kan sekarang misalnya 4,5. Tiba-tiba 4 aja, ya kan? Atau misalnya ada orang yang jahat aja, mereka rame-rame kasih bintang 1, kan kesannya kita misalnya angkat di bawah 4. Persepsi orang udah Karakop ini jelek. Iya kan? Betul. Saya makanya itu kan kita punya juga cucian tuh Raja Karwos kan. Saya bilang kalau udah di bawah 4 rame-rame kasih bintang 5 gitu. Iya, itu solusinya. Naikin lagi ya. Naikin rating ya Bang ya. Karena sekarang itu membangun persepsi. Itu susahnya bisnis sekarang. Jadi makanya tim digital marketing itu penting. Jadi saya nggak bisa mengatakan misalnya Farhan itu jelek. Tapi kalau persepsi orang Farhan jelek, jadi jelek gitu. Jadi agak ngejelimet membangun bisnis sekarang. Kalau dulu itu memang kalau enak, ya orang datang enak. Nggak ada tempat lain mengatakan ini tidak enak. Benar. Tapi kalau misalnya kan sekarang apalagi kan banyak buzzer apa segala macam, ya kan itu yang harus diantisipasi. Jadi saya misalnya kayak sekolah kita itu kan Google Business misalnya bintang 5, ya itu kita pertahankan, tapi kan harus dipantau. Jangan sampai ada tiba-tiba kompetitor apa segala dia kasih aja semua bintang 1. Nah itu makanya itu penting gitu. Itu yang saya bilang adaptif. Artinya cara mengontrol bisnisnya kan beda. Persepsi orang yang mengatakan bisnis kita itu bagus atau tidak kan. Nah, jadi ya harus lebih komprehensif kita menilainya. Kalau dulu ya kalau udah bagus, iya kan. Apalagi misalnya saya ke IPB sekarang, makanya saya kira setuju saya Pak Rektor kita dipersepsikan kan IPB itu selalu ranking sekian. Itu apa sih? Itu membangun persepsi sebenarnya. IPB itu bagus loh, terbukti ranking sekian dari sekian. Nah, saya makanya juga di sekolah gitu. Memang komunikasi itu kan perlu, tapi komunikasi yang paling efektif itu adalah prestasi. Makanya anak-anak itu kita dorong untuk berprestasi, juara ini. Persepsi orang sekolah ini bagus gitu. Ya apalagi memang bagus. Kan yang repot istilahnya bagus dibilang nggak bagus. Itu repot. Atau istilahnya tidak bagus dibilang bagus. Yang kasihan konsumen. Gitu loh. Bingung konsumen nanti. Karena sekarang konsumen itu kan juga akhirnya itu tadi yang dibilang kehidupan 5.0 itu kan orang semua apa-apa juga cari di Google kan. Misalnya nih saya baru datang ke suatu tempat, saya bilang coba cari makanan terenak, lihat aja bintangnya berapa kan. Tapi kalau tiba-tiba ada beberapa yang ngejelekin kita, kan harus kita kontrol. Jadi di situ era digital ini istilahnya itu saya bilang kan 5.0 itu ya sisi bagusnya banyak. Jadi kita bisa lebih cepat. Speednya bisa lebih cepat kan gitu ya. Trafficnya juga lebih cepat. Lebih cepat ya. Makanya kalau kita bisa mengoptimalkan itu juga, makanya tiba-tiba ada orang jadi orang kaya. Langsung kan gitu ya. Tapi salah-salah dikit jatuhnya juga cepat. Iya kan? Gitu. Bahaya itu. Benar. Memang sih saya juga pernah baca-baca juga Bang ya di 4.0 dan 5.0 ini memang perspektif ini jadi jangan dianggap sepele ya. Di TikTok kadang rumah makan jelek dikit tuh paling atas komennya udah dianggap jelek gitu Pak. Seterusnya gitu yang saya baca. Memang ini harus jadi sekarang itu kita harus membangun perspektif dan brand ya Pak ya. Branding itu penting. Branding itu benar. Jadi jangan dianggap remeh. Oke, ini udah tadi ya topik tentang sebenarnya bisnis Dakar ya tadi, tapi kita langsung lucut-lucuti ya. Ini Bang ini permasalahan generasi kami Bang, dan juga bisa jadi tips and trick nih nanti buat pemirsa Dakar TV. Bagaimana sih nanti gap antara milenial dan Gen Z dalam bekerja atau jadi entrepreneur gitu ya. Kita masuk ke topik ini sih Bang. Fenomena ya Bang, fenomena dalam berbisnis Bang di masa lalu dan juga sekarang itu gimana Bang? Gitu. Ya saya sih memang gini, kalau kita cari perbedaannya kan, kalau kita di dalam bisnis ya akhirnya kan kita nggak jalan. Kita cari aja persamaannya. Sebaliknya persamaannya. Iya, persamaannya. Dan
kan ada kalanya juga kita sebagai leader itu ya observasi dulu kebutuhannya mereka. Misalnya gini lah, saya juga masih ingat dulu kalau kerja itu dulu kan harus masukin baju gitu ya. Jadi itu dulu, itu zaman saya dulu masih perhatian bos tuh. Tuh rapi. Nggak boleh kayak gitu, rapi. Sekarang coba suruh kayak gitu, nggak datang mereka. Iya kan? Apalagi Gen Z ya Pak ya? Iya. Apalagi Gen Z ya? Santai, Gen Z mah santai. aturan udah lagi santai. Jadi saya makanya di Jakarta juga nggak banyak aturan. Saya hanya pikir, kalian kan udah satu, harusnya tahu dong norma-norma yang tidak boleh, mana yang boleh, ya udah. Tapi kalau outcome ya makanya saya berkomunikasi ke semua. Kita misalnya mau ngerjain ini ya, harus selesai ini ya, silakan cari di sini ya, gitu. Ya udah gitu loh. Jadi karena kalau kita terlalu saklek harus gini, dan menurut saya jujur aja ya, makin banyak aturan itu makin nggak kreatif seseorang. Karena semakin dibatasi ya Pak ya. Semua serba nggak boleh, ya kan? Ya tapi tetap harus ada batasan. Iya betul. Ya kan? Dan yang paling mudah membatasi itu sebenarnya reward. Lewat reward aja. Kan Gen Z itu dia juga istilahnya ya, kelebihan orang Gen Z itu kan dia menurut saya itu objektif. Makanya orang Gen Z itu jangan kasih dia mendayu-dayu, dia nggak terlalu suka. Dia lebih ke fakta aja gitu. Maksudnya saya dapat apa? Benar. Ya kan, Bapak ngajarin gitu untuk apa? Kan saya dapat apa ya? Bayi fakta aja gitu loh ya kan. Kalau orang zaman dulu kan masih bisa kita mendayu-dayu pakai spirit untuk amalillahi ta'ala. Ya kan? Orang kerja sekarang lebih objektif, iya kan? Udah nggak zaman kayak gitu Pak katanya. Iya kan? Kalau orang dulu bisa, zaman saya pun masih bisa di motivasi di ini gitu kan. Jadi makanya saya kira kalau zaman dulu kan, anggaplah saya kan misalnya latihan kepemimpinan LK apa gitu kan, selalu kan di malam terakhir tuh ada nangis-nangisnya gitu kan. Saya kira Gen-Gen sekarang nggak terlalu tertarik. Apaan sih ini? Apa yang gitu-gitu sandiwara banget katanya. Itu kita harus belajar kan. Jadi ya kasih mereka yang objektif, ya kan. Bila perlu nggak usah kayak gitu, ya kasih misalnya. Ya mungkin saya kira tapi ada kelebihannya. Gen Z itu sebenarnya satu, saya kira mereka lebih care terhadap misalnya lingkungan, ya kan. Juga misalnya, tapi kan mereka juga lebih care misalnya terhadap kesehatan, dan juga misalnya tapi mereka juga lebih dalam artian tidak mau menumpuk harta sebanyak-banyaknya kan. Jadi kadang-kadang Gen Z itu, ini persepsi saya. Dia mungkin juga maunya dia kan si bos itu apresiasi lah apa yang dia kerjakan. Kalau kecenderungan orang dulu itu kan menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Jadi kalau Gen Z sekarang dia realistis saja. Kalau memang saya dapat segini, ya segini kan gitu ya kan. Tapi ya memang ada kalanya memang kita harus kasih terus penjelasan bahwa memang kita perlu spending gitu loh untuk setiap tahun, untuk anak, untuk ini kan gitu ya. Makanya zaman saya dulu orang tua saya bahkan bilang kamu harus punya rumah di Jakarta biar kamu orang Jakarta gitu. Gen Z sekarang fenomenanya malah kadang-kadang udahlah ngapain beli rumah, kredit lama-lama, iya kan, sewa aja. Sewa ya, benar. Ya. Itu kan fenomena yang memang ya terjadi seperti itu. Iya, kejadian kan? sekarang. Tapi kan bagus juga punya rumah, semua juga happy kan gitu ya. Ya saya sendiri memang terus juga belajar bagaimana membangkitkan itu. Kan kita kan ya mau nggak mau ya, apalagi kita sekarang di 2030 ini kita bonus demografi ya, Gen Z semua ya kan. Kalau kita mau sustain, Dakar ini mau sustain kan harus ke sana gitu ya. Jadi makanya tim-timnya di Dakar juga ya kita ajak orang Gen Z. Karena sama kayak virus. Gimana sih cara mengobatin virus? Virusnya sendiri kasih ke situ. Ya, cara mengatasi vaksin. Cara mengatasi Gen Z. Lidernya harus Gen Z. Biar bisa memahami ya, Pak ya. Memahami lidernya aja. Jangan masih kita lidernya gitu. Iya kan? Kan ngobatin virus kan gitu. Virusnya kasih obatnya kan gitu kan. Itu tips ya, Pak ya, strategi menghadapi merangkul Gen Z ya. Sebenarnya kan gini menurut saya. Kalau saya itu memang hidup ini untuk menyelesaikan masalah kita. Cuma bagaimana kita menyelesaikannya? Kan itu yang harus istilahnya dilakukan kan gitu ya. Kalau yang saya itu masalahnya Gen Z, semuanya nanti timnya Gen Z. Makanya ya lidernya harus Gen Z. Kita di luar aja. Mantau ya, Pak. Mantau aja gitu. Kalau terlalu
oleng ya kita tegur ya kan. Jangan sampai jatuh kau ke jurang. Ya. Kalau dia masih on the right track ya gaya dia memang bawa mobil dia harus gini-gini ya udahlah. Yang penting kau nggak jatuh kan gitu. Ya kan gitu aja. Itu ya Gen Z ya. Gen Z. Sebenarnya kita mau kerja cepat ya Bang. Kalau Gen Z kan tipenya kerja cepat instan ya Bang. Nah itu bisa sebenarnya itu bisa dimanfaatin gitu bagi owner-owner atau leader-leader sana gitu. Ya gimana kayak tadi tipsnya Abang De ya, merangkulnya dengan cara ya kita taruh aja leader yang Gen Z di sana gitu. Itu sebagai masukan sih, benar. Oke, ini mau menuju ke akhir ya, mungkin ada ini mau nanya pendapat sih ke Zaki ya nih sebagai sebagai apa namanya? Anak ketiga ya Pak ya? Anak berapa? Anak pertama. Oke, anak pertama. Nih gimana sih menurut Zaki nih? Sosok Ahyanda ini gimana menurutnya dalam rumah tangga dan berbisnis gimana sih? Dari aku kan udah berapa tahun? 21 ya? 20 ya? 19 tuh. Gimana? Kalau dari pandangan Zaki nih, Ahyanda. Ya mungkin untuk kalau misalnya dari pandangan Zaki sendiri sebagai anak pertama dari Pak Kiman ya, mungkin nggak bisa disamakan ya kalau udah di rumah tangga dan di dunia bisnis ya. Iya betul. Tapi emang mungkin ya kadang si bapak ini masih sering lah agak sedikit ke bawah di dunia bisnisnya. Tapi untuk keseluruhan emang bagus sih saya gitu, bekerja keras, baik juga. Ya kalaupun misalkan marah bener kata saya tadi, emang kita membuat kesalahan gitu baru dia marah. Kalau misalkan kita baik-baik aja juga dia nggak marah. Gitu. Jadi aman sih. Aman. Oke. Nih Zaki mau cita-cita jadi entrepreneur juga atau gimana nih kalau boleh tahu nih? Jujur mau sih. Soalnya mungkin boleh cerita sedikit ya. Boleh. Iya, jadi Zaki itu kan dulu dari SMP itu udah mulai tertarik ke dunia bisnis kan. Itu pas masuk ke SMP di Umul Qura di Bogor, Salabenda ya. Bogor. Nah, terus masuk tuh Covid kan 2020 ya kan. Masuk Covid ternyata si ayah bikin ini Dakara Coffee kan. Nah terus dulu tuh karena mungkin baru puber ya, pikiran Zaki tuh udah beda visi dan misi sama si ayah. Jadi maksudnya oke lah saya bikin usaha, tapi Zaki tuh pengennya nggak mau ngikut. Pengennya tuh buka bisnis sendiri ya. Wah benar. Jadi maksudnya biar kayak orang-orang tuh mikirnya wah Zaki cuman di backup sama ayahnya, enggak gitu maksudnya. Kayak manfaatin privilege gitu ya. Makanya pas Covid itu Zaki bikin 2 bisnis juga sebenarnya, tapi emang nggak terlalu gede sih ya. Zaki bikin bisnis baju sama bikin bisnis kopi kayak gini, kopi keliling gitu. Distro apa gimana? Distro. Distro. Tapi kita bukannya punya vendor yang kerja sama vendor gitu istilahnya. Nah berselamnya waktu itu sampai kelas 9 ya. Sampai kelas 9 baru kan mulai mau masuk sekolah tuh. Nah ini ceritanya jadi karena si ayah dulu pas mau jadi tentara nggak keterima ya. Jadi mungkin pengennya diturunin ke anaknya gitu kan. Akhirnya didoktrin lah kalau misalnya gini harus jadi tentara istilahnya gitu kan. Nah terus pas istilahnya memulai mencoba ingin jadi tentara, akhirnya wah cocok juga nih gitu kan. Passion juga soalnya kan demen olahraga juga gitu. Nah akhirnya saya tertarik lah sama satu sekolah namanya Taruna Nusantara awalnya ya kan. Itu udah mulai 1 bulan kita latihan fisik, tiba-tiba si bapak ngomong jangan di situ deh, di Krida Nusantara aja, apa banyak main duitnya katanya. Jadi istilahnya kita masuk jadinya ke Krida, kita coba tes kan, ternyata nggak lolos. Akhirnya lolosnya di pesantren yang kemarin baru lulus di SMA, pesantren Unggul Albain Sukabumi. Nah disitulah karena emang maksudnya kan namanya pesantren ya pasti full di sono kan. Iya betul. Ya, walaupun di sini ada bisnis tapi ya mau gimana gitu paling ngurusnya juga ya, susah. Jadi maksudnya sambil kita cari pengalaman kita jalanin bisnis lah di sono. Makanya di situ tuh saya jadi ketua fundraising sama ketua kewirausahaan. Ke koperasi gitu ya sana ya? Enggak. Bukan ya? Kita tuh kan di sono ada OSIS. Ya, jadi ketua strukturnya tuh ketua OSIS, wakil, dibagi tuh kementerian-kementerian. Saya ketua kementerian kewirausahaannya. Iya. Luar biasa. Itu kan yang beli di situ juga kan bisa kalau ada jualan ini barang-barang situ-situ. Jadi yang kontrol itu ya tokonya. Divisi stand. Stand ya. Itu gede juga tuh Pak kalau berbisnis itu tuh. Alhamdulillah sih track record saya untuk di SMA ya.
Itu kan kalau misalkan abangnya bisa search juga itu di Sekolah Albayan itu ada nama acara gedenya di event tahunan kita namanya Albakadabra lah istilahnya. Albakadabra. Nah itu kemarin alhamdulillah kita dari tim fundraising dapat 423 juta. Wih. Wah. Itu SMA itu kan. SMA loh. SMA. Dan mereka mendatangkan Menteri Menko ya, Bang. Iya. Hampir setengah M loh itu. Waduh. Itu event organisasi salah satunya ketuanya ini Zaki. Wih. Namun turun ya Pak ya? Genetiknya turun ya? Makanya saya bilang, nanti kan dia mungkin by nasab pasti ada lah. Iya. Tapi kan by desainnya kan memang harus kita. Makanya sekarang keterima. Sebenarnya di UI kan keterima. Tapi keterima di bisnis ya udah. Kita kan by desainnya harus ke sekolah bisnis. Harusnya sih, harusnya bisa lebih cepat. Lebih cepat, bisa lebih sukses kan gitu ya. Berarti ini rencana nanti mau bangun dinastinya sendiri atau ngikut Bapak nih? Pertama ya karena memang kita sudah bukan terbebankan ya istilahnya, maksudnya emang kan sekarang udah ada gitu. Istilahnya ya udah pasti kita harus ngembangin kan. Iya betul. Tapi mungkin untuk nantinya ada ide-ide baru, kita mau bikin gebrakan baru pasti ada. Iya. Wis. Hebat ya. Kita ini ngumpul di sini bersama orang-orang hebat ya. Waduh. Nih dari udah ada seniornya kan gitu. Itulah. Lalu seniornya. Langsung bisa cerita-cerita nih. Nah, tadi kan ke Zakin ini ke Abang Adnan deh. Nih boleh ceritakan sedikit nih Bang, pengalaman entrepreneurnya Bang bisnis di dengar-dengar di bioteknologi juga Bang ya? Iya, alhamdulillah lagi mengembangkan. Iya. Ini Abang Adnan ini FYI ya teman-teman ya, merupakan entrepreneur juga tapi di bidang bioteknologi. Ternyata entrepreneur bukan hanya bisnis sesuatu apa namanya? Bisnis biasa doang ya kayak jual tertentu, tapi juga menciptakan sesuatu juga. Technopreneur ya sekarang. Technopreneur kalau bisa bilang. Banyak juga tuh selain teknopreneur ada eventpreneur juga dan lain sebagainya. Jadi tinggal kita aja Pak milih ya. Kalau sekarang ya. Mau milih masuk ke mana? Itulah. Sebenarnya banyak peluang ya Pak yang gimana kita actionnya kembali lagi tadi eksekusinya gimana. Oke. Mana dari Ridwan sama Jana? Oke. Ini aku lagi. Ada ya Mbak. Mungkin kedepannya kan kita mungkin akhir ya. Mungkin pertanyaan tentang ke depan nih Pak. Kira-kira bisnis yang ke depan yang kira-kira bisa bercuan itu bisnisnya seperti apa Pak untuk ke depan? Saya sih 3 layer tadi itu saya kira masih tetap. Masih tetap ya? Kan? Oke. Makanya saya bilang sebenarnya kalau saya pribadi itu kan kita kan terus melangkah, tapi harus juga sesuai dengan financial capital allocation kita kan. Nah sebenarnya saat ini nih misalnya orang kan makin sebenarnya bagaimana bisnis yang ke depan yang bagus itu lihatlah pola hidup orang. Iya kan. Jadi kalau zaman saya kan dulu orang itu kan kecenderungannya kan apa ya, kadang-kadang irit untuk diri dia kan. Orang dulu itu irit untuk diri dia loh. Dia lebih banyak misalnya beli tanah. Iya. Kalau orang sekarang ini kecenderungannya royal untuk diri dia. Dia investasi misalnya di kesehatan, lebih pendidikan, makan diri sendiri, makanan, di pendidikan kan gitu ya. Jadi dia nggak terlalu bercita-cita misalnya saya punya 3-5 rumah gitu. Jadi kalau zaman dulu kan ini artinya seiring dengan itu makanya. Kalau saya sih pribadi ya kita kan yang belum main misalnya di kesehatan. Menurut saya tuh ke depan masih oke gitu. Prospeknya ya. Main di kesehatan ya kan. Karena orang istilahnya makin care dengan kehidupan. Sekarang itu bagi seseorang sukses itu bukan sekedar sukses finansial kan, tapi sukses juga kesehatan. Jadi main di situ pasti oke. Tapi memang kalau yang kalau saya pribadi ya yang benar-benar pasti akan oke ke depan itu main di energi ya pangan dan istilahnya lingkungan. Makanya kita kan ada Dakara lingkungan ya, Dakara consulting, ada Dakara energi ya. Kita juga istilahnya Dakara Alsintan kan kita workshop alat-alat mesin pertanian kan. Jadi ya di situ masih oke lah. Masih oke, betul speknya luar biasa. Tapi kembali lagi harus disesuaikan dengan kemampuan kita kan. Betul. Jadi karena gini, bisa saja cuan itu kan kalau misalnya investasinya juga kita nggak sanggup ya kan berat juga kan gitu ya. Iya. Kan? Di keuangan juga berat. Misalnya kebetulan kita Dakara Consulting itu ya hampir 10 pabrik atau tambang batu bara terbesar itu kan klien kita. Itu kan high cost itu, high investasi itu. Iya kan? Ya tapi memang kalau udah jadi sih narik-narik ini aja. Ya. Makanya lihatlah
Orang-orang kaya itu rata-rata punya tambang batu bara. Gitu. Nikel. Tapi saya sendiri karena sering ke tambang itu investasinya juga kan besar. Perizinannya juga kan besar. Ya kita itu tadi karena kita pikir ini cuan, ya kita ikut di dalamnya aja dulu. Iya kan? Pelajarin sistemnya dulu Bang ya. Ikut membantu mereka dari sisi lingkungannya, dari sisi audit energinya, dari analisa lingkungannya AMDAL ya, PRT, KLPL-nya gitu. Tapi kan kita tetap masuk di ekosistem bisnis itu gitu loh. Iya kan? Siapa tahu suatu ketika ada yang dapat ngasih konsensi ke kita yang Amerika kan gitu kan. Iya, betul. Luar biasa tuh Pak. Jadi kita mendekat-dekat aja dulu. Siapa tahu dapat konsesi. Istilah orang kalau kita berkawan sama orang jual parfum kita minimal ikut harum lah. Ada harum, betul. Kebagian ada itunya. Cipratan dikit-dikit. Iya kan? Jadi saya kira gitu ya. Jadi tapi juga ya nggak bisa kita katakan 100% kita terlalu istilahnya memfokuskan ke situ ya. Mulailah dari apa yang kita bisa ya. Saya selalu misalnya bikin tips itu ya kalau untuk yang muda-muda yang mau istilahnya terjun di bisnis, saya sampaikan tuh yang pertama itu optimalkan kepemilikan. Saya dulu kan dari orang nggak punya apa-apa, apa sih yang saya milikin? Saya ya orang pekerja keras ya. Saya kira juga saya cerdas dong, mahasiswa IPB kan gitu ya. Pasti Pak. Pastilah mahasiswa IPB. Cepat apa yang bisa dilakukan, yang bisa saya optimalkan? Saya berkawan terus. Saya itu dulu 4 tahun di IPB itu saya nambah kawannya terus. Ke atas saya berkawan, ke teman berkawan, ke bawah berkawan ya kan. Tapi ya itu tadi kan ujung dari bisnis itu kan lo bisa closing. Ada orang itu banyak kawannya tapi kawan-kawan aja gitu loh. Kawan. Jadi berkawan itu harus kita bisa closing. Sehingga perkawan itu juga kan jadi saling membutuhkan kan. Gitu loh. Jadi senior misalnya kita berkawan ke senior, dia juga senang kan. Adinda ini idenya bagus. Iya, ide saya bagus Bang. Yang punya uang kan Abang. Bisa kali Bang. Bisa kita eksekusi nih, ya kan? Abang dapat cuan, ya saya dapat sedikit komisi ya. Nah itu kita belajar tuh. Jadi saya kira kalau bisa mengoptimalkan kepemilikan itu pasti bisa sukses. Bisa sukses. Makanya saya sekarang juga saya kan juga belum siapa-siapa dibandingkan pengusaha kelas kakap itu kan. Tapi kita kan mendekat. Mendekati. Ya, minimal dia lihat kita ini orang yang istilahnya suka bisnis, memang berbisnis, tapi yang punya ide. Artinya dia menghargai kita dari sisi itu gitu loh. Karena gini loh, setahu saya dan yang saya rasakan, pebisnis itu nggak bakalan pernah berhenti. Pasti. Dia pasti ingin apa istilahnya itu ya, menggandakan, istilahnya mencari potensi juga baru-baru. Ya, apakah nanti dia misalnya hanya sebatas bisnis owner. Kalau saya ini kan bisnis owner masih merangkap bisnis operator kan gitu kan. Jadi tapi memang ada seorang itu dia mungkin mau bisnis owner aja, tapi kan dia pingin bisnis operatornya itu orang yang bisa dia percaya, juga paham tentang bisnisnya, dan dia yakin kalau dijalankan oleh orang ini nggak rugi gitu loh. Iya kan? Kan itu perlu gitu loh. Makanya saya kadang-kadang kalau ketemu seseorang, saya nggak menganggap modalnya hanya yang tangible yang nampak, tapi justru jauh lebih besar itu yang intangible. Jadi itu yang saya kira kalian yang masih muda-muda dimaksimalkan tuh intangible asset itu. Karena saya tuh merasakan loh, saya tuh hampir nggak pernah punya modal, ya kan? Tapi karena orang percaya, ya kan? Ya dia titipkan modalnya di kita, ya kan? Ya kita operate aja. Kita kan kalau kita udah gitu ya kita jujur aja kan gitu ya. Itu tadi kerja ikhlas itu, ya kan? Jadi nggak usah di awal-awal saya dapat untung berapa nanti nih Bang, nggak usah dulu. Kalau udah untung, saya kira orang kaya itu kan nggak mungkin bodoh ya kan? Lebih pintar ya Pak ya? Lebih pintar, lebih pengalaman. Gitu. Oke, mantap nih abangnya. Itu tadi sarannya untuk pemirsa, untuk generasi Z nih ya, optimalisasikan kepemilikan kita sendiri, bagaimana mengolahnya gitu. Waduh, ini udah banyak banget ya dari awal sampai akhir. Mungkin saya rangkum ya tadi ya, dari awal tuh tidak ada kesuksesan instan ya Bang ya? Gak ada kesuksesan instan, semua itu penuh struggle atau proses. Harus ada prosesnya dulu. Memang harus kita dari bawah sampai akhir untuk jadi pewaris ya, bisa jadi pewaris kan. Perintis dari pewaris. Itu topik yang kita bawa pada hari ini ya. Ini Bang, closing penutup dong, quotes atau buat pemirsa Dakara TV ini generasi juga yang nonton. Ya, terima kasih ya adik-adik semua ya. Marhan, Ridwan, Jana ya, Tagor sama Jaki. Yang jelas saya pikir ya kehidupan ini kan pasti akan terus berlanjut. Iya kan.
Dan sekecil apapun istilahnya yang kita miliki, ya, itu kan kita harus maksimalkan itu semaksimal mungkin bermanfaat untuk orang lain. Makanya saya lupa hadisnya ya, tapi kan sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi, tapi jangan salah. Sering orang bilang saja bersedekah itu kan sebenarnya nggak ada ruginya, termasuk juga bersedekah manfaat gitu loh. Jadi saya tuh kapan aja di mana saja saya open mind gitu loh, nggak pernah dalam artian nanti kalau saya kasih tahu dia jadi saya nggak gitu. Iya. Itu karena kadang-kadang dengan seperti itu kita justru dapat feedback ya. Intinya menurut saya kalau kita misalnya juga mau pebisnis, apalagi kita misalnya pebisnis yang dari nol, ya kita terus aja menciptakan ide-ide karena saya kira dengan seperti itu kita dapat feedback, kita nggak tahu tuh di sisi yang mana yang feedback itu nanti dalam bentuk bisnis yang bisa kita kolaborasikan. Saya merasakan perjalanan hidup seperti itu gitu ya. Ada aja nanti titik temunya, tiba-tiba misalnya kawan ini sebenarnya udah lama kita nggak kontak ya kan, tiba-tiba bro, gue tahu lu bisa gini-gini ya, karena dia lihat kita orang yang istilahnya ikhlas gitu loh ya. Kita cerita aja gitu loh ya. Jadi itu saya kira kalau kita ini kan itu intangible tadi itu. Jadi jangan berpikir modal kita itu hanya yang tangible. Tapi intangible asset itu ada kalanya kadang-kadang lebih penting gitu ya. Walaupun memang untuk memulai butuh yang tangible tadi itu ya. Saya kira itu ya, dan paling terakhir itu menurut saya ilmu Tuhan, ilmu penutup. Masya Allah. Ya. Jadi apa istilahnya itu ya? Semua itu kan titipan ya. Itu ya, kan bahasa pemungkasnya lagi. Ya. Walaupun gagal, jangan bersedih. Yang tugas kita kan hanya berusaha aja terus. Ikhtiar bahwa nanti endingnya mau seperti apa, ya kan? Kita jalanin aja. Gitu. Betul. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih. Waduh. Sangat wow ya penutup dari Abang Da kita ya. Semoga ini bisa jadi manfaat bagi kita semua ya. Pasti, berkah juga ilmu yang disampaikan pada hari ini. Mungkin saya cukup dari sini ya, undur diri ya. Saya Farhan sebagai moderator, dan di sini ada juga Ridwan, Jannah, dan juga Zaki, dan juga Bang Adnan. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.